Shalom saudara-saudari yang terkasih, mohon untuk bertahan sebentar karena saya akan menyampaikan beberapa pengumuman mengenai jadwal kegiatan ibadah selama sepekan. Mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa pagi bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono setiap hari pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kegiatan doa pagi ini dapat diikuti secara langsung melalui YouTube channel Truth ID atau dapat juga diikuti melalui siaran Radio Star di frekuensi 91,6 FM. Setiap hari Selasa akan diadakan komsel bertempat di kediaman Bapak Otong Jalan Yosudarso Ujung di belakang gereja GSKI Bukit Raya pada pukul 3 sore. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikuti kegiatan ibadah suara kebenaran yang dilayani oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah ini juga dapat diikuti secara langsung melalui YouTube channel Truth ID atau dapat juga diikuti melalui siaran Radio Star di frekuensi 91,6 FM. Setiap hari Rabu akan diadakan komsel bertempat di kediaman Bapak Sejar, Jalan Sawang, Kompleks Sawang Asri nomor 19 pada pukul 3 sore. Setiap hari Kamis diundang kepada seluruh jemaat untuk dapat mengikuti Bible Course University of Life atau pendalaman Alkitab bertempat di gedung Sekretariat GSKI Bukit Raya, Jalan Yosudarso Ujung atau arah lingkar luar pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Pada hari Jumat, menghimbau kepada para anak muda dapat mengikuti kegiatan Komsel Home yang akan dilaksanakan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di gereja GSKI Bukit Raya. Mengundang juga kepada seluruh jemaat untuk dapat mengikuti kegiatan doa malam bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel Truth ID atau dapat juga diikuti melalui siaran radio Star di frekuensi 91,6 FM. Pada hari Sabtu, mengundang seluruh anak muda untuk dapat mengikuti kegiatan ibadah warrior pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di gereja GSKI Bukit Raya. Pada hari Minggu, mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikuti ibadah raya yang akan dilaksanakan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di gereja GSKI Bukit Raya. Kegiatan ibadah dilaksanakan secara tatap muka sehingga dihimbau kepada seluruh jemaat agar dapat mematuhi protokol kesehatan yang ada. Untuk informasi seputar pelayanan jemaat, Bapak Ibu dapat menghubungi Sekretariat GSKI Bukit Raya melalui Pendeta Madia Erika di nomor 0821-5793-5721 atau juga dapat menghubungi Pendeta Pratama Nidia Pantovani di nomor 0821-4858-4582. Sekian untuk pengumuman kita pada minggu ini. Atas nama Gembala beserta seluruh aktivis mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Shalom, Shalom, kekasih-kasih Allah, permata hati Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersatu hati di tempat ini memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan menghormati Allah Bapa kita yang ada di surga. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mau ngasih
Pendeta Pratama Ibu Natalia untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang pada saat pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami untuk menyembah, untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga benar-benar penyembahan kami pada saat pagi hari ini boleh naik di hadapan-Mu Bapa. Engkau berbicara melalui hamba-Mu, Engkau menyampaikan pesan-Mu bagi kami, sehingga benar-benar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Beri kami kekuatan Tuhan untuk kami menghadapi setiap kehidupan kami, sehingga benar-benar kami hanya berharap kepada-Mu. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami bersama di tempat ini Tuhan, mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami datang menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Kami ada semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Mari teduhkan hati, naikkan pujian di hadapan Tuhan. Katakan, aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Kasih setia-Mu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Lebih sungguh lagi naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku
pada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti dirimu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji Tuhan, ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Mu. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari jemaat Allah kekasih Tuhan, siapa untuk bangkit berdiri. Jiwaku angkat kedua tanganmu, kita memuji menyembah Tuhan. Amin Tuhan, haleluya. Akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji-puja Engkau, ku puji dan ku amin. Kami menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari jemaat Allah katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Jiwaku memuji. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Masuk lebih dalam hadirat. Rasakan hadirat Allah. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah kami. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin selalu menyembah memuji Engkau di setiap hidup kami, setiap langkah detak hidup kami Tuhan. Dengan segenap hati, mari bersama naikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oh jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Amin. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu Tuhan. Kebijaksanaan. Selalu ku puji Tuhan, ku puji dan ku puja, ku sembah Kau Allah kami yang hidup. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, sangat
naikkan terima kasih-Mu di hadapan Tuhan. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita ada semua karena kasih setia-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau menebus dosa kami dengan darah-Mu Tuhan. Kau bayar lunas Bapa. Oh, layaklah Kau menerima sembah puji kami. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Allahku yang hidup. Elohim Yahweh Maha Mulia. Oh, kami tunduk hormat Tuhan kepada-Mu, Allah pencipta kami. Kebijaksanaan-Mu Tuhan. Ya Bapa, selalu kami puji dan kami puja Engkau. Kami mau sembah Engkau Raja kami yang hidup, Elohim Yahweh. Selamanya ku cinta. Mari bersama katakan, oh, selalu ku puji. Amin. Hikmat-Mu sempurna. Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan. Selamanya puji nama Tuhan. Boleh lambaikan tangannya kiri kanan, depan belakang. Kita bersuka di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita menyenangkan hati Tuhan saja. Amin. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kuasa firman-Mu memberi pengertian. Haleluya. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah
firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Bersama-sama katakan, bagai burung Raja Wali, bagai burung Raja Wali, mampu terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Bagai burung Raja Wali, bagai burung Raja Wali, mampu terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walau banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Kau mengangkat aku melintasi awan-awan, mengatasi segala pencobaan, makin terbang tinggi di balik langit biru, bukan memandang kemuliaan-Mu. Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa sekali lagi katakan, oh bagai burung Raja Wali, kehadiran-Mu Tuhan, rasa kehadiran-Mu, semakin ku rasa kehadiran-Mu, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kini saatnya kami ingin menerima kebenaran firman-Mu. Buka mata hati kami Tuhan, untuk dapat mengerti apa yang harus kami mengerti dan apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beri kami kesempatan ya Bapa, beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Bila selama ini ku
belum, ini pengakuan kami di hadapan-Mu pagi hari ini Bapa. Benar Tuhan, tak kulakukan kehendak-Mu, tak kulakukan kehendak-Mu, tak kupenuhi rencana-Mu Bapa. Rencana-Mu Bapa, oh, sampai sekarang ini, sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Berikan kami kesempatan Bapa, beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubah satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekali lagi kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, amin. Tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini, sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Berikan kami kesempatan ya Bapa, beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku Tuhan, rinduku, amin. Berkenan ya padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini dengan lembut di hadapannya sebagai permohonan kita pagi hari ini. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku.
bertemu Tuhanku. Kami rindu serupa dengan Engkau. Kami rindu hidup berkenan kepadamu Bapa. Haleluya. Sampai di rumah Bapa, Doa kami Tuhan, bertemu perkenanan pula yang kami cari atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. Berkenan padamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu perkenanan-Mu atas hidup kami. Ketika kami menghadap tatamu, Engkau temukan kami tidak bercacat dan bercela di hadapan-Mu Tuhan. Kerinduan kami pagi hari ini, kami rindu kami disempurnakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini atas hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua atas anugerah Tuhan dalam hidup kami, yang senantiasa memberikan kami kesempatan untuk kami lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang boleh nanti mendengar siaran tunda Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan. Kau memberkati pemberitaan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu hanya alat-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berkata-kata mengurapi dan memberkati hamba-Mu. Jauhkan hamba-Mu dari mencuri kemuliaan-Mu. Biar Tuhanlah yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kami rindu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sanggup mengubah hidup kami, pola pikir kami yang salah, memulihkan kami, menyembuhkan kami, bahkan dan kebenaran firman-Mu kami menemukan jawaban atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menyambut kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji Tuhan. Tidak kebetulan pagi hari ini pujian yang baru kita dengar menjadi teladan. Saya ditaruhkan dengan satu kebenaran firman Tuhan menjadi teladan, Bapak Ibu Saudara. Saya juga kaget tadi pujian apa? Yang terakhir tadi. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada banyak kegiatan, orang-orang pada sibuk hari ini. Karena hari ini Palangkaraya ada beberapa acara Bapak Ibu Saudara. Termasuk saya juga hari ini 6:30 tadi sebenarnya saya ada di aula kantor gubernur. Kegiatan ini sudah berapa bulan yang lalu. Bapak Ibu Saudara, apapun saya tetap memilih kalau hari Minggu apapun kegiatan itu saya janji dengan diri saya sendiri saya tidak akan mengikuti. Walaupun itu penting untuk kedepannya saya bilang enggak. Saya kemarin cuma mengikuti absen, saya isi, saya katakan nanti akan ada yang mewakili. Terus saya kemarin dibilang enggak bisa mewakili. Ini memang yang orang-orang yang punya kepentingan. Ya kalau nggak boleh, kalau nggak bisa ya sudah sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah. Puji Tuhan tadi saya disuruh adik saya, sampai saya tanya, sudah register, sudah bisa Kak? Ya udah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya katakan dengan diri saya, dengan Tuhan saya mengumpamakan Tuhan, apapun itu, biar apapun dikatakan, enggak. Kalau hari Minggu saya memilih untuk saya pergi ke gereja sama layani Tuhan. Ini sebuah komitmen dari awal saya mengikuti Tuhan. Saya tidak pernah yang namanya menunda hari Minggu untuk pergi ke gereja. Saudara, sesibuk apapun, punya acara apapun, saya tetap memilih ke gereja. Karena saya tahu persekutuan beribadah dengan janji dan firman Tuhan, baik untuk hari ini dan yang akan datang. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, ada orang masih bisa minggu depan ya, selalu meremehkan segala sesuatu. Masih ada minggu depan untuk ke gereja ini, masih ada minggu depan buat ini. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu minggu depan apa yang akan terjadi. Amin.
Puji Tuhan, saya akan membaca satu kebenaran firman buat kita terambil dari Filipi 3 ayat 17 dan seterusnya. Saya akan membacanya. Ibu saudara boleh dilihat di layar monitor. Mari simak. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang tak kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Kepada kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya hanya untuk membagikan menjadi teladan. Sebenarnya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, firman Tuhan katakan kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh siapa saja. Bapak Ibu Saudara, saya sering bertemu dan sering mengikuti acara, bahkan pelatihan bertemu dengan orang-orang yang saya katakan ya secara dunia orang-orang hebat, orang-orang yang punya kedudukan jabatan. Saya ini siapa? Gitu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah memperkenalkan diri saya sebagai pendeta atau hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan. Tapi saya memposisikan diri saya adalah orang yang takut Tuhan. Saya selalu menjaga tingkah laku saya di tengah-tengah pertemuan, di tengah orang banyak. Saya ngomong nggak perlu terlalu banyak ngomong, terlalu banyak berkata-kata. Saya ngomong yang penting-penting saja. Ibu saudari, saya mau memberi sebuah teladan bahwa saya hamba Tuhan. Tapi saya tidak, nih saya hamba Tuhan, saya pendeta. Tidak, Ibu saudara. Tapi saya menunjukkan perbuatan saya. Satu pertemuan, saya kaget tiba-tiba seorang ibu merangkul saya. Dia cium saya. Hei, begini. Datang satu pejabat lain. Saya dengar, saya lihat ibu pendeta. Ibu tahu dari siapa? Gak tahu juga ya, tapi katanya pendeta. Saya bilang, ya. Tidak pernah saya menunjukkan membawa saya pendeta di tengah-tengah pergaulan saya. Tetapi saya menunjukkan perbuatan saya orang takut Tuhan, saya orang melayani Tuhan. Tidak perlu dan berkata-kata, tapi perbuatan, sikap hati, tingkah laku kita menunjukkan kita orang takut Tuhan. Tapi ada banyak orang menunjukkan dia anak Tuhan, menunjukkan dia pendeta, dia orang melayani Tuhan dengan perkataan, ngomong aku ini anak Tuhan, aku ini orang takut Tuhan. Tapi perbuatan tidak menggambarkan orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, ada banyak orang-orang Kristen seperti ini, tapi hidup bukan jadi berkat. Hidup menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya tidak mau Bapak Saudara yang dikatakan tadi menjadi teladan. Kita lihat ayat pertama. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi bagaimana mereka hidup seperti apa yang Rasul Paulus tunjukkan menjadi teladan kepada orang lain. Ada melalui perbuatan, tindakan, perkataan. Kita harus tunjukkan bagaimana tingkah laku kita. Kita punya orang yang menjadi teladan adalah guru bagi seseorang. Apa ini saudara? Kalau menjadi teladan, hidup kita hidup kita bercacat, hidup kita melakukan seperti orang dunia. Apakah itu teladan bagi orang lain? Tidak, saudara. Saya juga selalu menunjukkan sikap saya dan anak-anak baik di tempat ini bagaimana
tunjukkan sikap saya berbuat buat mereka, supaya mereka melihat apa yang saya lakukan. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya kerjakan, saya lakukan. Saya selalu ajarkan. Nanti ketika dia salah, saya ingatkan, berarti kamu nggak bertanggung jawab. Saya seperti itu. Saya harus bertanggung jawab. Hari ini saya punya satu pekerjaan, punya usaha. Saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya kerjakan, Bapak Ibu Saudara. 2 minggu ini memang setelah malam ke Jakarta, saya memang di Oslo kerja keras, Ibu Saudara. Sampai biasanya saya punya waktu istirahat 15 menit paling nggak menyandarkan badan saya di kasur. Tapi memang 2 minggu ini nggak ada, Ibu Saudara. Sampai dengan pekerjaan saya di malam, saya menyusun pembukuan bagaimana. Aduh, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya, Tuhan berikan kekuatan. Saya selalu ingatkan sama mama, dia telepon, jangan pernah bersemut-semut ya Kak. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Lakukan tanggung jawab apa yang kamu bisa kerjakan. Saya berusaha Bapak Saudara berjuang apapun Tuhan beri aku kekuatan supaya aku bisa lulus dengan ini. Saya juga diteguhkan proyeknya Tuhan. Ada Pak RC waktu doa pagi. Kita harus benar-benar mengerjakan proyeknya Tuhan. Saya katakan ini proyek Tuhan buat saya berapa minggu ini yang harus saya kerjakan dengan maksimal, dengan semampunya saya nanti misalnya Tuhan yang menyempurnakan. Itu saya punya prinsip Bapak Ibu Saudara. Saya bertanggung jawab dengan sekecil apapun saya lakukan, saya kerjakan walaupun itu rasanya aduh, menurut misi saya udah udah mampu. Tapi saya mau Bapak Ibu Saudara, saya mau. Kadang saya mau tidur juga telat karena harus saya menyusun sebuah pembukuan lagi ini dan itu. Hari ini saya mengerjakan ini pembukuan harus penting Bapak Ibu Saudara. Karena saya ada laporan per tahunan. Itu saya punya. Tapi saya harus tadi Tuhan sebenarnya besok saya susun enggak Bapak Ibu Saudara. Kalau besok saya bisa lupa. Jadi saya harus mengerjakan itu juga saat itu juga. Saya mau menjadi teladan Bapak Ibu Saudara. Makanya nggak usah banyak berkata, saya tunjukkan. Saya bertanggung jawab sesibuk-sibuknya saya di luar Bapak Ibu Saudara. Saya tetap bertanggung jawab dengan orang-orang yang ada di rumah. Apapun saya kerjakan tanggung jawab saya dengan mampu. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sampai hari ini saya bisa menolong Mas. Ada kami telepon, gimana bisa? Karena kami tahu isi saya Bapak Ibu Saudara. Saya ini nggak mudah kelewatan batas alarm tubuh saya ini langsung nggak ada bisa berlebihan aktivitas itu nggak bisa. Aku orang autoimun kayak gitu, langsung tiba-tiba lemas kayak gitu. Bapak Ibu Saudara, 2 mingguan ini saya bisa mulai lagi. Saya sangat bersyukur Tuhan, terima kasih buat ini. Ini proyek yang harus dikerjakan bersama dengan kawan-kawan. Beri aku kekuatan supaya aku boleh bertanggung jawab dengan semuanya. Aku mau menjadi teladan. Aku mau menjadi kesaksian bagi orang lain dalam hidupku. Sisa-sisa hidup aku nggak tahu mungkin besok lanjut aku. Aku nggak tahu, tapi aku mau beri yang terbaik. Bapak Ibu Saudara bangun lagi doa jam 5. Karena biasanya mami yang duluan gitu bangunin, hidupin TV. Ini saya. Biasa saya cuma di kamar lewat radio karena sambil berbaring saya karena memang saya tuh tidurnya bisa telat kayak gitu. Kadang kan susah tidur. Jadi dengan seperti itu saya harus, tapi ini benar-benar harus bangun kayak gitu. Duduk manis di depan televisi menunggu anak-anak doa bersama. Itu tanggung jawab saya kerjakan. Yang sekecil apapun yang Tuhan percayakan harus bertanggung jawab dengan itu semua. Nanti Tuhan akan percayakan yang lebih lagi. Amin. Setia dalam hal yang kecil dan Tuhan percayakan hal-hal yang besar. Hari ini saya kaget, ini dia luar sana. Saya ketemu lagi. Ini kandang Ibu Erina, cuma gaun nama, tapi orangnya nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal. Hari ini kita boleh kenal ada ibu ini. Saya kaget. Ada lagi bapak-bapak. Dia telepon, kami punya satu, dianggap satu ketua dalam tim kami. Ibu ini gak pernah mau angkat telepon saya. Saya telepon, maklumlah terlalu banyak yang
telepon. Saya bingung yang mana-mana orang. Kadang ada yang iseng, saya nggak mau. Kalau nggak WA dulu saya nggak mau angkat. Kalau WA baru saya ngomong. Akhirnya nggak bisa dihubungi. Akhirnya Habib yang hubungi saya. Ibu tolong angkat. Ini ketua dari ini mau telepon, ibu mau ngomong. Tapi saudara bayangkan, orang penting hubungi saya. Siapa saya ini? Makanya saya mau setia dalam perkara yang kecil, mau menjadi teladan, mau bertanggung jawab dan apa yang Tuhan percayakan. Saya kangen, ya Pak maaf Pak. Akhirnya saya WA, ya Pak boleh telepon sekarang. Bayangkan ketemu. Ibu kapan bisa ketemu? Saya mau ngomong sama ibu. Pak maaf hari ini nggak bisa. Saya ada kesibukan. Waduh. Ini ibu aja yang atur jam berapa hari apa? Pak, gini aja Pak, gimana nih? Saya yang atur pada bosnya. Itulah. Bukan menjadi kesombongan Bapak Ibu Saudara. Saya selalu merendahkan diri saya di hadapan Tuhan. Siapa saya ini Tuhan? Kalau hari ini Tuhan boleh memperkenalkan saya, siapa saya ini Tuhan? Saya ini dikatakan babu, Bapak Ibu Saudara. Memori itu selalu terangkan di otak saya, dikatakan babu. Seorang hamba Tuhan yang dipakai dikatakan, kamu itu babu, tetap babu. Tapi saya membuktikan babunya Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, bukan menjadi kemegahan, tapi saya bermegah oleh karena Kristus. Amin. Maka hari ini bermegah oleh karena Kristus, bukan oleh karena kita. Siapa kita ini hidup tanah? Caci Yakub. Hidup harus menjadi teladan kata Rasul Paulus. Rasul Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya Timotius, walaupun kamu masih muda, tapi hendaklah kamu menjadi teladan. Jaga sikapmu, dikatakan. Jangan pengajaranmu menjadi salah. Jaga pengajaran kita hari ini, orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran. Jaga apa yang sudah kita terima. Hidup dalam kebenaran, kita benar-benar harus menjaga itu semuanya. Perkataan kita nggak boleh salah ngomong, nggak boleh asal-asal ngomong, terlalu banyak berbicara. Saya nggak terlalu banyak berbicara di luar sana Bapak Ibu Saudara, tapi orang selalu nanya, penasaran dengan itu ada panggilan itu saksi hidupnya. Seorang bapak bilang seperti itu. Saya kira ini sombong dikatakan. Enggak Bapak Ibu Saudara, karena saya takut salah berbicara. Karena kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Orang akan melihat bagaimana orang percaya dengan Kristus kalau hidup kita jangan berlalu. Hidup kita tidak dalam kebenaran. Katanya hidup dalam kebenaran, tapi tidak hidup sungguh dalam kebenaran. Tidak melakukan kebenaran itu. Itu yang banyak salah anak-anak Tuhan hari ini. Setiap siang malam berdoa, pergi ke gereja, melayani Tuhan, tapi di luar sana tidak mencerminkan di anak Tuhan. Anak hantu kadang. Perkataan yang ngomongin orang lah, selalu mendikte orang lah, selalu orang salah di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menjadi teladan. Orang yang menjadi teladan Kristus, dia mengikuti apa yang Bapaknya lakukan. Apa yang Bapak kita lakukan, kita ikuti. Itu menjadi teladan. Maka Rasul Paulus ingatkan kepada anaknya Timotius, jangan menjadi batu sandungan. Jaga, awasi pengajaranmu, jangan sampai salah. Engkau ngomong tentang kebenaran, tapi hidup tidak dalam kebenaran. Hidup masih dalam dosa, hidup masih dalam pesta pora, hidup masih dalam keinginan daging, hidup egois. Tidak pernah melihat orang lain. Penting aku, tidak melihat kiri kananmu. Bagaimana keadaan temanmu, bagaimana di depanmu. Penting aku, ini orang egois. Bapak Ibu Saudara, saya sangat jarang mementingkan kepentingan saya. Saya tanggalkan kepentingan saya hari ini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kepentingan hidup saya, kebutuhan hidup saya yang harus saya lakukan, tapi saya tanggalkan. Saya menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang lain. Tuh Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mau egois dalam hidup saya. Kita benar-benar harus tunjukkan buah kesenangan kita itu.
Kita lihat ayat ini, karena seperti yang telah kali dikatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus, bertentangan hidupnya dengan kebenaran, ngomong kebenaran tapi bertentangan dengan kebenaran. Ini seterus salib Kristus. Ada banyak orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya di sini tidak. Enggak berani mengaminkan. Di sini tidak. Harus Bapak Ibu Saudara berusaha berjuang supaya kita tidak menjadi seterus salib Kristus. Berjuang hidup ini, saya juga berjuang hari ini Bapak Ibu Saudara, keluar dari zona nyaman saya. Saya ingin enak Bapak Ibu Saudara, nggak pengen saya menderita. Tapi mau bilang apa kalau Tuhan inginkan sesuatu atas hidup saya? Saya bisa hidup di luar sana loh. Bisa saya ini, mapan hidup saya ini. Tapi saya tidak mau egois Bapak Ibu Saudara. Kalau untuk kepentingan saya, ngapain saya kerja keras? Ngapain saya harus berjuang? Kau tidak akan menjadi teladan. Kadang saya ngomong seperti ini, secara manusia jasmani semakin merosot, tapi manusia rohani batinnya itu yang membuat engkau kuat di dalam. Walaupun sakit-sakitan, tidak pernah saya menyerah, Ibu Saudara. Saya tetap berjuang untuk melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di depan, apa yang Tuhan kehendaki atas hidup saya lakukan. Kalau saya ingin enak, biar aja urusan mereka, gak doa urusan mereka dengan Tuhan, ya kan? Penting saya udah berdoa. Ngapain? Tapi Ibu Saudara, enggak gitu. Kalau dia enggak seperti itu, kamu harus tunjukkan. Saya nggak ngomong dan anak-anak nggak doa, terserah. Tapi saya yang mau duduk manis di depan dulu. Nanti mereka akan bilang, karena mereka lihat hari-hari ini saya nggak ada istirahatnya loh. Nggak ada istirahatnya saya ini, sampai yang selalu mendampingi saya tuh Ibu Lydia. Sampai orang dinas juga sudah mulai mengenal dia. Ya, kesini kan aku diundang, aku di ini. Kadang Ibu rapat tuh udah jam 3 rapat. Oh gimana Pak? Kasih undangan aja jam 3 ya jam 3. Gak bisa Pak. Saya juga harus bilang juga. Waktu saya ke sana berapa jam, berapa menit saya katakan. Malu dong acara udah mulai, saya sebar daftar. Gak lah. Ibu saudara. Inilah saya katakan, kita harus bijaksana atas hidup ini. Kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Saya tidak pernah mengorek tanggung jawab saya di rumah Bapak Ibu Saudara. Sesibuk-sibuknya saya di luar, saya bilang, anak-anak belum makan di rumah. Saya masih ingat anak-anak saya Bapak Ibu Saudara. Cepat pulang, saya belum masak. Nanti lagi kita lanjutkan. Pulang. Kadang saya, aduh maaf ya Dek, aku masih belum ini, tunggu sebentar. Hati saya nggak egois, tapi seberapa banyak kita yang egois masih begitu. Penting aku. Kadang saya pun sampai melupakan jam makan sama Bapak Ibu Saudara. Saking sibuknya. Sampai kemarin sempat disuntik sama Pani, asal lambung saya kambuh. Kalau udah itu semua kontak, waduh Tuhan, aku memang salah. Aku nggak bisa menolak jam makan. Karena memang saya makan nggak bisa seperti orang sih yang 3 kali sehari udah. Saya cukup 2 kali, itu pun makan saya. Nggak seperti orang kalau sudah melewati batas, udah nggak bisa juga. Sedang-sedang anak-anak sering ingatin, kakak makan itu kak, aduh jangan kak. Ada juga anak-anak yang cerewet ingatin saya. Anak-anak saya juga ada di rumah Bapak Ibu Saudara. Ada juga anak-anak yang cerewet ingatin saya.
terima kasih dalam hati saya, mengingatkan saya dengan kesibukan saya. Ada sebuah kerjasama, saling mengingatkan itu luar biasa di hadapan Dia. Walaupun tanpa kita melakukan sesuatu, tapi kalau kita mengingatkan orang lain itu juga berharga dari Tuhan. Tuhan perhitungkan. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah melalaikan tanggung jawab saya dari Tuhan. Saya selalu cek malam pun, saya selalu cek walaupun saya sudah tidur dan ngantuk nih, sudah digembokkan pada saya tanya tanggung jawab saya dan anak-anak ini. Ayah jangan tinggal. Ada aja yang istilah lain, itu saudara. Ya, karena tanggung jawab saya semua. Hari kemarin waktu kita habis pengajaran itu Kamis, ada anak-anak, padahal AC-nya semua sudah dimatiin, tapi ada anak-anak yang hidupin tangannya, mungkin lupa kali atau ada usil. AC di sana kan nggak pernah hidup sampai jam berapa? Saya ini dengar lagi sapu kayak gitu. Apa ini kayak bunyi-bunyi? Gimana ini? Saya datang di depan, ternyata AC-nya. Belajar bertanggung jawab sekecil apapun. Jadilah teladan bagi kamu. Nggak usah banyak protes, tapi engkau berbuat. Orang akan melihat sungguh anak muda yang luar biasa. Orang akan belajar dari hidup. Nggak usah banyak kata-kata. Orang lihat tingkah, orang lihat perbuatan, orang akan tertarik dan dia. Ada apa dengan anak ini? Masih muda anak ini seperti ini. Orang akan mencari. Saya bukan sombong. Kemarin saya sudah berdaya wanita minta saya untuk menjadi pembicara sembilan anak. Memang saya bilang Tuhan nggak usah sombong. Jangan tunggu waktu. Karena saya nggak pernah berdoa seperti itu. Bagaimana saya bergaul dengan mereka? Saya juga di tengah-tengah keluarga satu ada saya. Nggak terlalu banyak ngomong keluar dengan mereka. Tapi kalau ada sesuatu masalah, cuma satu perkataan saya dan mereka. Harus punya berbesar hati untuk mengampuni, berbesar hati untuk memaafkan. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Nggak usah banyak ngomong, kata-katain, tapi cukup mengampuni dan memaafkan. Engkau benar. Jangan merasa engkau yang paling benar, walaupun kalian posisi engkau benar, tapi jangan pernah mengatakan engkau benar. Cukup engkau mengampuni, engkau memaafkan. Gak pernah setelah banyak ngomong. Sampai kakak saya juga sering menelpon anak dan saya datang ke saya. Gak pernah saya ngomong banyak, tapi saya mau berbuat. Ketika mereka tidak ada, saya bisa. Kalau saya bisa, saya bantu, saya tolong. Tapi kalau saya nggak ada, saya bilang nggak ada. Itu cukup. Jangan pernah egois dan hidup kita sendiri, mementingkan kepentingan kita sendiri. Kalau orang menjadi keteladan, dikatakan tadi, apa tadi pujian? Boleh bantu saya pujian karena suara saya terlalu merdu. Pujian tadi menjadi teladan. Satu yang ku mau. Sempurna seperti Bapa. Yesus inginkan kita menjadi teladan. Yesus sendiri yang menjadi teladan kita hari ini. Kalau saya menjadi teladan Bapak Ibu Saudara, saya belum sempurna. Tapi lihat teladanmu. Kristus yang rela mati buat saya dan saudara hari ini. Rela dia menanggalkan keilahiannya demi saya dan saudara hari ini. Itu teladan kita. Dia rela mengosongkan dirinya. Dia mau tunjukkan. Itu teladan kita hari ini. Rela menderita mati di atas kayu salib. Itu dia teladan kita hari ini. Siapa yang rela mau mati buat saudara kita? Gak ada kan hari ini? Gak mau. Gak mau kan? Gak ada yang mau Bapak Ibu Saudara.
yang mau? Masih ngomel protes. Saya sendiri juga protes dan capek aku Tuhan. Masih belum sempurna Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini mari kita belajar minta perkenanan Tuhan. Supaya enggak jadi seteru salibnya Kristus dikatakan oleh Rasul Paulus. Hidup yang berkenan, hidup yang benar-benar melakukan kehendak Bapa. Kalau kita ingin perkenanan itu supaya sempurna dikatakan. Ayo hari ini kita kejar itu. Jangan kejar yang lain. Kejar itu. Tanggalkan semua keegoisan kita. Apa yang mengikat kita hari. Tanggalkan semua. Saya katakan gak perlu banyak bicara. Berbicara dengan Bapakmu di surga sana. Mami selalu ingat, walaupun dia jauh, dia selalu telepon. Gimana kamu? Keadaanmu gimana? Ingat ya. Saya selalu ingat. Ingat ya. Kamu gak boleh gini ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur. Kalau enggak, waduh. Ya saya katakan kalau saya ingin hidup enak keluar. Gak mau saya tinggal di tempat ini. Tapi Kristus menginginkan. Supaya nanti. Karena dikatakan ayat yang keberapa tadi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena DNA saya, DNA Kristus. Kerajaan saya, surga tempat saya. Saya menginginkan itu. Bukan menginginkan kerajaan dunia ini. Tapi kerajaan Allah yang saya inginkan atas hidup saya. Percuma sudah 23 tahun saya melayani Tuhan, berjuang. Pelayanan. Dari desa ke desa. Berapa kali mau dibunuh. Bapak Ibu Saudara saya ini berapa kali mau dibunuh dalam pelayanan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih belum ada apa-apanya. Penderitaan, orang gak tahu pelayanan saya. Ke desa ini di mana tantangan saya. Saya ini pernah mau dibunuh di depan ibu gembala loh, diancam. Terus lagi ada dengan teman saya pelayanan. Kalau kamu keluar dari tempat ini, kamu akan melihat juga seperti anak ini. Saya bilang, saya punya Kristus. Bagaimana pertolongan Tuhan. Kalau belum mengalami, kau tidak tahu. Rasul Paulus katakan, aku tahu namanya kekurangan. Aku tahu namanya kelimpahan. Ya, bagaimana namanya pelayanan ditolak orang. Bagaimana namanya pelayanan yang diusir orang. Udah tahu? Ibu Saudara. Bagaimana namanya ketika dalam pelayanan gak ada apa-apanya. Siapa yang menjanjikan buat aku gaji kamu di pelayanan. Gak ada Bapak Ibu Saudara. Berjuang dengan iman. Dengan tetesan air mata berdoa dengan Tuhan. Walaupun hari ini harus berpuasa. Besok makan apa dalam pelayanan. Orang gak tahu. Kalau mau hidup seperti orang dunia, boleh. Tapi saya memilih, saya mengikuti Tuhan. Tuh, Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini, saya mau katakan, gak mau saya sia-sia Tuhan. Perjalanan saya melayani Tuhan 23 tahun. Setitik nila merusak susu sebelanga, kata pepatah. Hanya oleh satu langkah saya yang salah, merusak semua apa yang saya perbuat 23 tahun yang lalu. Apa yang saya kerjakan. Ibu Saudara. Saya melayani gak ada yang enak Bapak Ibu Saudara. Maka saya bilang ada satu dulu kami ketika dari awal pelayanan sebuah yayasan. Anak-anak muda merasa dipakai Tuhan bisa bernubuat berbahasa roh. Saya gak ada apa-apanya. Saya hanya gulung tikar. Kalau hari ini Ibu Natali disuruh sapu gereja ini. Kalau saya dulu, waduh ruangan yang besar sampai halaman apa. Tikar, karpet, bersihin apa. Ada orang-orang yang tidak tahu diri, sampah sembarangan. Saya kerjakan Bapak Ibu Saudara. Belum lagi yang minta makan. Kak lapar kak, padahal udah siap di atas meja. Tinggal ambil. Saya ambilin makan. Mau melakukan yang sederhana.
tidak satu pun yang bisa menjatuhkan kita. Belajar dari yang sederhana dulu dipercayakan oleh Tuhan. Setia dulu dalam perkara yang kecil. Bertahun-tahun saya membersihi di sini juga dulu. Ada orang, saya di rumah, saya di sini. Halaman semuanya. Lihat dulu kan gak pernah terlalu panjang-panjang rumput seperti itu. Saya yang mengerjakan. Saya bantu, saya kasihan. Mami biasa sering. Gak tega saya. Dia orang tua, dia yang ngerjain. Walaupun rasanya saya masih juga butuh istirahat, saya kerjain. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Tuhan percayakan, itu karena kita mau melakukan yang sederhana. Dipandang orang itu rendah, dipandang orang itu hina, tapi bagi Tuhan, tuh kau yang luar biasa. Dianggap orang keset kaki, memang kita keset kaki. Dianggap orang pembantu, memang kita pembantu, pelayan, pembantu. Jangan bilang bos. Iya kan? Saya ini dibilang babu loh. Memang saya babu. Itu loh. Tapi kemana itu yang mengatakan saya babu tuh hari ini? Saya mau tanya. Semua terpleset. Bukan sombong Bapak Ibu Saudara. Tapi mau melihat teladanku Bapa yang di surga. Dia rela semua menanggalkan keilahiannya. Demi hidupku yang hina ini. Hidup yang penuh dengan sampah dosa ini. Dia mau lakukan. Dia mau turun. Untuk menyelamatkan hidupku yang tidak ada apa-apanya hari ini. Itu teladanmu yang sesungguhnya. Maka belajarlah hari ini. Belajar rendah hati melihat Bapakmu yang di sorga. Tuhanmu. Saya katakan gak perlu banyak ngomong. Buktikan kepada dunia. Buktikan kepada mereka. Bahwa hidupmu dalam perkenanan Tuhan. Dengan engkau berbuat dan bertindak hari ini. Jangan terlalu banyak ngomong. Pak Erastus kan juga bilang seperti itu. Jangan terlalu banyak bicara. Nanti bisa salah dalam berbicara. Saya juga menjaga itu Bapak Ibu Saudara. Menjaga perkataan saya. Karena perkataan saya ini seperti pedang. Sekali saya ngomong itu pedas, jadi saya nggak mau itu menyakiti orang lain. Sekali saya ngomong pedas kata-kata saya ini akan menyakiti orang lain. Jadi saya nggak mau ngomong, lebih baik diam. Ada banyak hamba Tuhan, banyak ngomong, tapi perbuatan. Ya, saya pernah ngomong dengan teman saya, sekali saya ngomong dengan dia, sampai hari ini dia nggak mau bicara dengan saya, pedas ngomong saya. Tuh, Ibu Saudara. Karena selalu berkata-kata yang enggak-enggak. Sekali saya ngomong, mati. Langsung ngomong-ngomong. Sampai hari ini, dia enggak mau negur saya. Bukan urusan saya. Penting saya punya urusan dengan Bapa di surga. Saya hanya mengingatkan. Sia-sia engkau melayani Tuhan. Kalau perkataan engkau tidak pernah menjaga. Ngomong sembarangan. Sia-sia apa yang kau perbuat. Saya katakan seperti itu. Tujuanmu hari ini mau masuk neraka, mau masuk surga. Melayani Tuhan mau masuk neraka, gak usah melayani Tuhan. Tapi hari ini tujuan kita melayani Tuhan, kita mau masuk surga. Hari ini tujuan Bapak Ibu Saudara masuk ke gereja, mau masuk surga kan? Kalau hari ini tujuanmu mau masuk surga, mau masuk ke gereja, mau masuk surga, lakukan kebenaran itu. Tapi kalau hari ini engkau masuk ke gereja hanya tujuanmu tidak mau hidup dalam kebenaran itu, sama dan membawa engkau masuk, menyia-nyiakan waktumu. Toh akhirnya masuk neraka, percuma. Amin. Ayo hari ini tujuan kita kerajaan surga itu. Berbalik hari ini. Sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Jangan banyak perkataan. Berbuatlah. Yang penting berbuat dan bertindak. Jaga tingkah lakumu, jaga sikapmu, jaga semuanya. Hidup dalam kebenaran itu. Jaga buah yang manis itu. Jangan pernah memberi buah yang pahit kepada orang lain. Dan meracuni semua. Apa yang engkau lakukan di hadapan Tuhan. Batu sandungan percuma. Nol hasilnya Bapak Ibu Saudara.
siapapun kita. Baik kita punya gelar, punya titel, punya kedudukan, punya jabatan, punya harta kekayaan. Semua tidak ada artinya di hadapan Tuhan hari ini kalau hidup kita tidak berkenan. Amin. Mau engkau jadi orang terkenal hari ini. Kalau hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, semua adalah kesia-siaan. Mari Bapak Ibu Saudara, ubah hidup kita hari ini. Lihat Tuhan, teladan kita hari ini. Sungguh-sungguh, sesakit apapun rasanya. Bapak Ibu Saudara, sesakit apapun juga rasanya saya diam Bapak Ibu Saudara. Saya menahan, ya Tuhan. Waktu kemarin, waktu Mami pergi ke Jakarta. Rasanya saya Tuhan gak sanggup, saya kalau ditinggal. Gimana ini Tuhan, rasanya tanggung jawab ini gak sanggup Tuhan. Sampai sempat debat saya dengan beliau. Dia bilang, kalau seperti ini, kapan kamu bisakah? Ini saya diam, ya sudah. Aku cuma doa dan Tuhan beri aku kekuatan. Karena aku tahu Bapak Ibu Saudara. Karena aku sadar dan kelemahanku, Tuhan aku gak kuat tanpa Tuhan. Aku gak mampu dengan keadaan fisikku seperti ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang aku masuk dalam kamarku, itu tempat istanaku. Aku langsung berseru, Tuhan aku gak sanggup. Gak mampu aku Tuhan. Kadang ini cepat stres loh. Kemarin aja aku, maaf Bapak Ibu Saudara, masak nasi. Lupa. Si Awan bilang mau makan. Kak nasinya belum apa-apa. Saking Bapak Ibu bilang, Tuhan kenapa jadi ngeheng ini Tuhan. Tapi dari situ Tuhan aku minta ampun. Beri aku kekuatan, mampukan aku menjalani. Jangan sampai ada persungutan dalam hatiku. Jangan ada persungutan Tuhan. Kuatkan aku. Ya. Mari hari ini tanggalkan semuanya yang membuat kita tidak menjadi teladan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saya dan saudara. Amin. Supaya kemuliaan Tuhan boleh terjadi melalui hidup saya dan saudara hari ini. Orang akan melihat sungguh mereka orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran itu. Akan keluar dari gereja ini. Akan bercahaya dari gereja ini. Orang-orang yang sungguh hidup dalam kebenaran. Jangan pulang dari gereja ini. Hidupmu masih melakukan kelakuan lama. Jangan. Tapi hiduplah. Yang lama sudah berlalu, kata firman Tuhan, sesungguh yang baru sudah tiba. Hidup menjadi berkat bagi orang lain. Bercahaya dikatakan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ayo. Tuhan Yesus memberkati kebenarannya Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan aku mau disempurnakan terus. Supaya tidak bercacat dan bercelak di hadapan. Aku mau menjadi teladan. Baik buat keluargaku, saudara-saudara. Enggak usah buat orang lain dulu. Buat keluarga, rumah tanggamu engkau jadi teladan. Engkau jadi terang di tempatmu bekerja dimanapun Tuhan percayakan. Jadilah teladan. Haleluya Tuhan. Sembari pemimpin pujian angkat pujian yang tadi Bapak Ibu Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Mungkin selama ini kami orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran hidup. Dan kekecewaan. Dengan persungutan. Hidup dan kehendak kami sendiri Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jamah kami saat ini Tuhan. Baharui hati kami, baharui pikiran kami Tuhan. Beri kami kekuatan. Tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Saya sangat percaya Tuhan punya rencana yang indah ya atas hidup saya dan saudara hari ini. Melewati penderitaan, melewati pergumulan, melewati tantangan, ada rencana Tuhan yang ada atas hidup kita. Seperti Yesus. Asalkan engkau hidup benar dalam kebenarannya. Beri
Haleluya Yesus Tuhan. Minta kesempatan dari Tuhan. Haleluya Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Lawan kami saat ini. Beri kami kekuatan Bapa. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau atas hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh-sungguh angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Bawa kerinduanmu di hadapan Tuhan. Berkenan bawa kerinduanmu, pergumulanmu. sampai di Haleluya Tuhan. rumah Bapa, ku bertemu. Ya ini kerinduan kami Tuhan. Ketika kami menghadap Engkau, kami tidak bercacat dan bercela, tapi kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sampai akhir hidup kami menutup mata Tuhan. Kami memperoleh perkenanan-Mu Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Mohon padamu. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sempurna Angkat seperti pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan. serupa dengan Yesus. Angkat pujian ini sebagai doa-Mu di hadapan Tuhan. Berseru kepada Dia. Kau serukan kepada Tuhan. Betapa Kerinduan-Mu di hadapan Tuhan. Kami rindu perkenanan-Mu Tuhan. bermohon Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. sampai di rumah Bapa. Haleluya. Bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekali lagi kita akan pujian ini sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Satu yang ku Haleluya Tuhan, ini kerinduan kami. Kerinduan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau disempurnakan hidup kami Tuhan. Haleluya Bapa. seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Haleluya. Teladan Haleluya Tuhan. Ya Allah masih kira ya Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. berkenan Kami rindu perkenanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Beri kami kekuatan Bapa, Bapa, untuk kami boleh melewati ujian demi ujian atas hidup kami Tuhan. berkenan Amin. padamu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Haleluya, terima kasih Bapa. Sempurna seperti Haleluya, Yesus Bapa, serupa dengan Yesus. Teladan Lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu Saudara. betapa rinduku. Amin. Saya panggil pendeta muda Rohan Israel, bawa kita dalam doa. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, Berkenan padamu. Haleluya. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan.
yang sudah memberkati kami semua. Menjadi teladan Tuhan seperti Tuhan yang adalah teladan kami. Dengan kekuatan kami sebagai manusia kami tidak akan sanggup. Maka dari itu kami mohon kekuatan dari Tuhan, roh dari Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati Pendeta Ribka Tuhan, Kak Ribka, kami yakin dan percaya hidupnya ada dalam tangan Tuhan, masa depannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apa yang dilakukannya berhasil dalam nama Yesus, karena semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadikan dia Tuhan berkat bagi banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bersatu hati juga kami berdoa untuk Kota Palangkaraya. Terima kasih untuk setiap acara, setiap event yang Tuhan izinkan terjadi di kota ini. Kami yakin dan percaya kota ini menjadi semakin sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota ini Tuhan. Biar kiranya Palangkaraya bahkan Kalimantan Tengah ini lebih banyak lagi orang yang mengenal Tuhan. Lebih banyak orang lagi yang dijamah oleh Tuhan karena kebaikan Tuhan. Dan Kau pakai hamba-hambamu, setiap gerejamu, dari berbagai macam gereja Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati kota dan provinsi ini. Juga untuk Indonesia Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan yang memberkati negara ini. Saat ini juga kami bersatu hati berdoa untuk Ibu Gembala kami yang terkasih yang ada di Jakarta. Tuhan juga berkati keberadaannya. Apapun yang dilakukannya Tuhan selalu menyertai, memberkati, memberikan damai sukacita. Senantiasa Tuhan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Tuhan pakai kehidupannya, pelayanannya Tuhan di sana Tuhan. Juga bagi jemaat tempat ini, bagi seluruh pelayan Tuhan, aktivis, kami serahkan diri kami semuanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih Tuhan, sehingga kami boleh satu keluarga dalam gereja ini Tuhan, menjadi berkat bagi kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami alaskan seluruh doa permohonan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.